Cerita dimulai di sebuah kota kecil bernama Cibadak Wetan, pinggiran Kabupaten Sukatani, Jawa Barat. Ari tinggal di Gang Kamboja, RT 02 RW 06, sebuah gang sempit beraspal retak yang mengarah ke area pemukiman padat. Beberapa ratus meter dari gang ini terdapat Jalan Mawar Tua, jalan buntu yang menembus ke area makam kuno TPU Rawagandul. Makam yang sejak lama dipercaya warga sebagai tempat perlintasan gaib. Ari Santoso sudah 6 bulan jadi tukang ojek online. Di Cibadak Wetan, ia mengandalkan motor tua Supra Fit keluaran 2008. Suaranya kasar, tapi masih setia menapak jalanan setiap malam. Hidupnya sederhana. Ia tinggal bersama ibunya, Umi Ratna, yang rajin mengaji dan sesekali menjual gorengan di depan rumah. Malam itu, tepat jam 23:47, Ari menerima order terakhir. Sebelum ia memutuskan pulang, aplikasinya mengeluarkan notifikasi. Order masuk. Jemput di Jalan Mawar Tua nomor 99. Tujuan tidak tertulis. Ari sempat ragu. Jalan Mawar Tua bukan tempat biasa orang memesan ojek. Letaknya di ujung kampung. Tak ada rumah, hanya pepohonan dan pagar rusak yang menandai area pemakaman. Paling juga orang iseng mabuk nyasar ke sana, gumamnya. Menyalakan motor, angin malam berhembus dingin. Ari mengendarai motornya melewati gang-gang sempit hingga tiba di ujung Jalan Mawar Tua. Tak ada lampu jalan, suara jangkrik menggantikan kebisingan kota. Aroma bunga melati samar tercium. Ia memarkir motor tepat di depan pagar tua TPU Rawagandul. Di sana, berdiri seorang pria berjas hitam lusuh, wajahnya tertutup bayangan topi. "Antar ke tujuan saya," ucapnya singkat. Ari melihat aplikasi tidak ada titik tujuan. "Ini nggak ada alamatnya, Pak?" "Tenang, saya yang arahkan," jawab pria itu pelan. Mereka melewati jalan-jalan yang Ari hafal. Tapi entah kenapa, belokan yang biasa ia lalui terasa lebih panjang. Tiba-tiba, lampu jalan menghilang satu persatu. GPS di aplikasinya berputar-putar. Setiap kali Ari bertanya, pria itu hanya diam. Sampai akhirnya, mereka tiba di sebuah gapura tua yang belum pernah Ari lihat sebelumnya. Di atas gapura tertulis dalam huruf Jawa kuno, "Sadurunge cahya bali, lintang ora bisa mulih. Sebelum cahaya kembali, bintang tak bisa pulang." "Berhenti di sini," kata pria itu, turun dari motor. Ari melihat ke sekeliling, tak ada rumah, tak ada jalan lain, hanya kabut tebal dan suara gamelan dari kejauhan. Saat pria itu melangkah masuk ke balik gapura, tubuhnya perlahan-lahan menghilang, seperti tertelan kabut. Ari terpaku, tangannya gemetar. Ia mencoba menyalakan motor, tapi mesin mati total. Ponselnya tak ada sinyal, tidak ada jalan kembali. Lalu terdengar bisikan dari arah belakang, "Sekarang giliranmu, Ari." Ari menoleh, tak ada siapa-siapa, kecuali bayangan hitam yang perlahan merayap dari balik pepohonan makam. Langit malam di atas gapura Rawagandul seolah tak lagi memantulkan cahaya bulan. Awan kelam menggantung diam, tak bergerak. Udara dingin menusuk tulang. Ari berdiri di samping motornya yang kini tak bisa dinyalakan. Suara jangkrik telah lenyap, digantikan oleh nada-nada gamelan yang bergema pelan dari balik kabut. Ia menatap ponselnya, layar hitam, tak ada sinyal, tak ada waktu. "Sekarang giliranmu, Ari," bisikan itu lagi. Ari berbalik, tak ada siapa-siapa, tapi langkah-langkah samar terdengar dari dalam hutan, seolah ada yang mengintai. Ari menyeret motornya menjauh dari gapura. Baru beberapa meter, tanah di bawah kakinya berubah bukan lagi aspal, melainkan tanah basah berlumut. Pohon-pohon pun kini tak lagi akrab. Mereka tinggi, bengkok, dan daun-daunnya menghitam. "Ini bukan jalan yang sama," bisik Ari. Ia berjalan cepat, tetapi setiap langkah membawanya kembali ke posisi semula, depan gapura. Seolah ia terjebak dalam lingkaran. Dari balik kabut, muncul seorang perempuan tua, mengenakan kain putih panjang dan penutup kepala seperti mukena, namun lapuk dan lusuh. Wajahnya tertutup, hanya bibirnya yang tampak pucat. "Jangan lawan, Le. Dunia ini sudah memilihmu." Ari mundur. "Siapa ibu? Apa maksud semua ini?"
Perempuan itu tak menjawab. Ia berjalan perlahan menuju gapura, lalu menghilang ke balik kabut. Diikuti suara tangis anak kecil. Ari mulai mengingat pesan ibunya. Dulu Umi Ratna sering berpesan, "Nak, kalau kamu lewat jalan mati, jangan jawab kalau ada yang manggil. Jangan pandangi siapa-siapa. Dunia gaib suka mencuri orang yang tak waspada." Ari merogoh saku, mengambil tasbih kecil pemberian ibunya. Ia mulai membaca doa pelan-pelan. Meski gemetar, tiba-tiba kabut di depan gapura terbelah. Sebuah jalan tanah terbuka. Ari merasa seperti ditarik bukan oleh fisik, tapi oleh sesuatu di dalam pikirannya. Dengan tasbih di tangan dan motornya yang kini ia dorong, Ari melangkah masuk ke jalan tanah. Di balik gapura, langit di atasnya berubah merah darah. Dan dari kejauhan, terlihat desa, tapi desa itu tidak memiliki satupun lampu. Hanya cahaya api kecil dan bayangan yang bergerak tidak seperti manusia. Ari melangkah pelan, mendorong motornya melewati gapura. Kabut menggulung di sekitarnya seperti makhluk hidup yang mengawasi. Langit di atasnya merah tua, tak berbintang, dan udara terasa lebih padat dari sebelumnya, seolah waktu berjalan lambat. Di hadapannya terbentang sebuah desa kuno. Rumah-rumahnya terbuat dari kayu gelap, atap rumbia tua, dan pagar bambu yang sudah lapuk. Tak ada kabel listrik, tak ada kendaraan. Hanya cahaya obor dan suara gong kecil yang dipukul perlahan dari kejauhan. Setiap langkah Ari disambut keheningan yang tidak wajar. Rumah-rumah tampak berpenghuni terlihat dari tirai yang berkibar. Suara langkah samar dari dalam, dan bayangan yang melintas cepat, namun tak satupun orang menampakkan diri. Motor Ari berat untuk didorong, seolah ada kekuatan halus yang tak mengizinkan benda dari dunia nyata ikut masuk terlalu dalam. Ia pun memarkirkannya di pinggir jalan tanah. Desa apaan ini? Nggak ada di peta, dan nggak ada yang keluar sama sekali. Gumam Ari sambil memeluk tasbih ibunya erat-erat. Dari ujung gang sempit, terdengar langkah cepat. Ari menoleh seorang anak kecil perempuan, berusia sekitar 7 tahun. Berdiri dengan kepala sedikit tertunduk, rambutnya panjang menutupi sebagian wajah, mengenakan baju lusuh, bergambar bunga. Om, jangan lama-lama di sini. Mereka belum bangun semua. Ari mencoba mendekat, namun anak itu segera berlari ke salah satu rumah dan menghilang di balik pintu yang menutup sendiri. Di atas pintu rumah itu tertulis angka 0. Suara gong dan mereka yang bangkit saat waktu menunjuk pukul 2 malam, jam yang tak bisa dilihat dari ponsel. Tapi terasa di udara. Suara gong terdengar dari arah tengah desa. Gong itu berdentang 7 kali. Setiap dentang membuat udara bergetar. Ari merasakan tekanan di dadanya. Kemudian satu persatu rumah membuka pintunya. Sosok-sosok aneh mulai keluar, tubuh manusia, tetapi dengan wajah pucat, mata kosong, dan gerakan lambat seperti boneka rusak. Mereka tak berkotak-kotak, hanya berjalan melingkar di alun-alun kecil. Ari bersembunyi di balik pagar bambu. Nafasnya berat, keringat dingin menetes meski udara membeku. Di tengah alun-alun berdiri sosok pria tinggi dengan rambut terurai panjang dan jubah merah tua. Wajahnya ditutupi topeng kayu berukir. Wajah tersenyum. Ia memegang tongkat dan menunjuk lurus ke arah tempat Ari bersembunyi. "Ari Sentosu, akhirnya kau datang juga." Ari tak bisa bergerak, seolah tubuhnya dibekukan oleh suara itu. Dari belakangnya terdengar langkah kecil anak perempuan tadi kembali. Kini berdiri di samping Ari dan berbisik, "Itu kepala desa. Dia yang memanggilmu ke sini." Langit merah pekat menyelimuti desa yang tak tercantum di peta manapun. Ari berdiri membeku di belakang pagar bambu. Matanya tak lepas dari sosok tinggi bertopeng yang berdiri di tengah alun-alun. Para warga berwajah kosong berdiri mengelilingi pria itu, membentuk lingkaran sempurna. Ari Sentosu, anak dari Ratnasari. Suara kepala desa terdengar bergema, namun mulutnya tak bergerak di balik topeng kayu. Ia tahu nama Ari, bahkan nama ibunya. Jantung Ari berdetak semakin keras. Anak kecil perempuan di sebelah Ari menatapnya dengan tatapan sayu. "Om, ibu Om dulu pernah ke sini, tapi dia pulang. Sekarang giliran Om."
Ari memutar otaknya. Ibuku pernah ke sini? Kapan? Kenapa? Sebelum sempat bertanya lebih jauh, kepala desa mengangkat tongkatnya dan langit mendadak redup. Semua obor padam, menyisakan satu cahaya dari tongkatnya. Dari sinar itu, muncullah citra samar seorang perempuan muda wajahnya. Mirip Umi Ratna saat masih muda, menangis sambil menatap ke arah Ari. Ibu, sosok itu menghilang dalam sekejap. Kepala desa menyuruh warga membuka jalan. Ia melangkah pelan ke arah Ari. Setiap langkahnya seperti menekan bumi, menyisakan jejak api di tanah. Waktunya membuka kembali ikatan lama. Kau adalah bagian dari mereka yang terpilih. Ari mencoba melawan. Ia menggenggam tasbih, berdoa dalam hati. Saat kepala desa sampai di hadapannya, tanah berguncang, sebuah lubang terbuka di tengah alun-alun. Menganga seperti mulut besar yang haus. Kepala desa menunjuk lubang itu. Masuklah, di sana kau akan tahu kebenarannya tentang ibumu, tentang dirimu. Anak kecil itu memegang tangan Ari. Kalau Om gak masuk, Om gak akan pernah bisa pulang. Tapi kalau masuk, jangan percaya semua yang dilihat. Ari menatap lubang itu gelap tanpa dasar. Ia menarik napas dalam-dalam. Di benaknya, suara ibunya terngiang. Kalau kamu melihat jalan yang bukan milikmu, jangan ikuti cahaya, ikuti hati. Dengan langkah pelan, Ari maju ke tepi lubang. Semua mata memandang. Dunia seperti membeku. Ari melompat turun ke dalamnya. Saat tubuh Ari tenggelam dalam kegelapan, suara gong berdentang satu kali. Desa itu kembali sunyi. Dan di lubang yang ditelan kegelapan, hanya satu suara yang tersisa. Selamat datang, Ari. Sudah lama kami menunggumu. Ari melayang dalam kehampaan, gelap, hening, dan dingin, menusuk ke dalam tulangnya. Ia tak tahu sudah berapa lama ia jatuh, hingga tubuhnya akhirnya menyentuh tanah berlumpur. Udara di sekeliling terasa asing, bau tanah basah bercampur darah, dan suara gemuruh lembut seperti napas raksasa yang tertidur. Ia berdiri perlahan. Tempat itu seperti gua purba dengan dinding dari akar-akar, pohon raksasa, dan tulang belulang. Hewan yang menempel di langit-langit. Cahaya remang hanya datang dari jamur-jemur biru yang menyala di dinding gua. Terdengar suara-suara berbisik, namun bukan bahasa manusia. Ari memejamkan mata dan mendengarkan. Lebih dalam, suara-suara itu berasal dari bayangan di dinding. Bayangan yang bergerak, berputar, dan berbicara dengan nada marah. Tiba-tiba terdengar langkah kecil. Anak perempuan yang sebelumnya bersama Ari kini berdiri di belakangnya. Ini lorong asal, tempat asal semua jiwa yang tersesat. Kalau Om mau pulang, harus cari cermin pertama. Ari bertanya, kenapa aku? Apa hubungannya dengan ibu? Gadis itu menatap Ari dengan mata kosong. Ibumu pernah bawa sesuatu dari sini. Sesuatu yang seharusnya nggak keluar. Mereka mulai berjalan melewati terowongan sempit. Dindingnya penuh dengan lambang-lambang kuno, seperti huruf Jawa yang bercampur simbol lain. Di tengah jalan, mereka bertemu sosok penjaga. Seekor makhluk bertubuh manusia dengan kepala rusa. Matanya kosong, dan tubuhnya penuh luka terbuka. Makhluk itu tidak bicara. Ia hanya berdiri, menghalangi jalan. Anak kecil itu mengeluarkan batok kelapa tua dari kantongnya dan membacakan mantra, kembali ke bumi sebelum dimakan langit. Makhluk itu menghilang menjadi asap hitam. Akhirnya, mereka tiba di depan sebuah dinding batu yang memantulkan bayangan cermin pertama. Tapi saat Ari melihat ke dalamnya, ia tidak melihat dirinya. Ia melihat ibunya Ratnasari masih muda, sedang menggali tanah dan mengambil sebuah kotak besi kecil. Itu rumah lama kita, gumam Ari. Anak perempuan itu berkata pelan, kotak itu sekarang dikunci di rumah, Om. Tapi isinya belum selesai kembali ke tempatnya. Sebelum Ari bisa bereaksi, cermin itu pecah sendiri. Dari pecahannya muncul tangan-tangan kurus yang berusaha menarik. Ari masuk ke dalam bayangan. Ari berteriak, berusaha melepaskan diri. Anak kecil itu menggenggam tangannya dan berteriak, jangan lepas, kalau terhisap, Om akan jadi bagian dari mereka. Dalam kekacauan itu, suara kepala desa kembali terdengar. Semua yang dibuka harus ditutup dengan darah. Lalu semuanya gelap kembali.
Ari tersentak bangun. Ia kini terbaring di atas meja batu. Di sebuah ruangan luas tanpa atap, hanya dikelilingi dinding, tanah berlumut, dan akar-akar tua. Di sudut ruangan itu, berdiri sosok misterius berkerudung merah membelakanginya. Di samping meja batu, berdiri si gadis kecil diam, menatap Ari dengan wajah datar. Di tangannya, ia memegang kotak besi kecil yang pernah ia lihat di dalam cermin. "Ini yang dibawa ibumu keluar dari tempat ini," ujar si gadis. Ari perlahan bangkit, masih lemas. Kotak itu sudah terbuka. Di dalamnya hanya ada sepotong kain kafan yang hangus sebagian, seutas rambut panjang, dan selembar surat bertulisan tangan Jawa kuno. Gadis kecil itu menunjuk tulisan di surat. "Ini perjanjian. Ibumu pernah menyelamatkan seseorang dari tempat ini, tapi membayar dengan separuh jiwanya." Ari terdiam. Ia menggenggam kain kafan itu yang terasa hangat seperti baru terbakar. Tiba-tiba, lorong itu berguncang. Dari dinding tanah, muncul sosok wanita berwajah mirip ibunya, namun tua dan rusak. Rambutnya kusut, matanya penuh amarah. "Kau membangunkan mereka, Ari. Kau membuka kotak yang seharusnya tetap tersegel." Sosok itu menyerang. Ari terlempar dan jatuh menghantam akar pohon. Darah menetes dari pelipisnya. Tapi saat ia menatap mata wanita itu lebih dekat, ia menyadari itu bukan ibunya. Itu penunggu yang menyamar. Gadis kecil itu berteriak, "Jangan lihat matanya, itu bisa tarik jiwa." Ari menutup matanya dan menggenggam tasbihnya. Tiba-tiba, dari tanah di belakangnya, muncul sosok penjaga baru, seorang lelaki tua, berambut putih panjang, membawa tombak, dan mengenakan jubah dari kulit kayu. Matanya memancarkan cahaya kuning. Ia menancapkan tombak ke tanah dan membaca mantra. "Yang salah harus kembali, yang tertinggal harus diikat, yang utuh harus menggenapi yang hilang." Sosok wanita jahat itu menjerit dan meleleh seperti lilin terkena matahari. Suasana sunyi kembali. Penjaga itu menatap Ari. "Ratnasari pernah mencuri separuh kutukan. Ia menanggungnya selama bertahan-tahan di duniamu. Tapi kutukan itu belum sepenuhnya pergi. Kau membawa sisanya." Ari terduduk lemas. "Kenapa semua ini ke aku? Aku cuma tukang ojek." "Karena takdir selalu kembali pada darah." Penjaga itu menunjuk sebuah jalan tanah sempit yang kini terbuka. "Lanjutkan, di ujung sana, kau akan menemukan pintu lupa. Tempat ibumu hampir menghilang selamanya." Ari berjalan dengan kaki berat menuju lorong itu. Di belakangnya, penjaga dan gadis kecil itu menghilang, menyisakan suara lirih. "Jangan buka pintu itu, kecuali kau siap kehilangan nama." Lorong itu terasa semakin sempit, gelap, dan sunyi. Ari melangkah pelan. Satu-satunya cahaya berasal dari jamur-jamur biru yang tumbuh di sela dinding. Langkahnya terasa berat, bukan hanya karena luka di tubuhnya, tapi juga karena beban jawaban yang perlahan mulai terkuak. Ia tak lagi sekadar orang tersesat, ia adalah warisan dari sebuah dosa lama. Lorong itu berakhir di sebuah ruangan melingkar. Di tengahnya berdiri sebuah pintu kayu tua tanpa gagang, berdiri tegak seperti tak tersentuh waktu. Di sekeliling ruangan tergurat nama-nama dalam huruf Jawa kuno yang sebagian terhapus. Ari hanya mengenali satu nama, Ratnasari, ibunya. Tiba-tiba terdengar suara. "Pintu ini menyimpan kenangan yang tak sanggup ditanggung. Sekali kau membukanya, kau akan lupa siapa dirimu." Sosok penjaga kedua yang membawa tombak di episode sebelumnya kini berdiri di samping pintu. Ia menatap Ari dengan mata yang kini mulai tampak redup. "Ibumu pernah membuka pintu ini, tapi ia hanya membuka setengah, kau membawa sisanya." Ari mendekat. Di balik pintu itu terdengar suara-suara, tawa masa kecil, tangisan ibunya saat malam hari, bahkan suara ayahnya yang sudah meninggal sejak Ari berumur 3 tahun. Suara-suara itu menggoda, merayu agar pintu dibuka. Tapi si penjaga memperingatkan, "Setiap ingatan yang kau ambil akan menggantikan bagian dari jiwamu. Kau akan kehilangan nama, wajah, atau bahkan alasan kenapa kau hidup." Namun, di antara suara-suara itu, Ari mendengar satu kalimat yang membuatnya gemetar. "Ari,
"Maafkan ibu, aku tak punya pilihan." Itu suara ibunya. Jelas, lembut, menangis. Ari memegang pintu itu. Jari-jarinya bergetar. Ia menutup mata, dan dalam satu tarikan napas, ia mendorong pintu itu terbuka. Cahaya putih menyilaukan, menyapu ruangan. Dalam sekejap, Ari melihat masa lalu ibunya. Ratnasari muda menggali tanah di belakang rumah tua mereka di Blitar. Ia menemukan sebuah peti besi hitam yang dikubur oleh kakek Ari, seorang dukun pengembara. Di dalam peti itu, kain kafan, rambut, dan perjanjian darah. Ia membacanya dan membuka jalan ke alam lain demi menyelamatkan anaknya dari sebuah penyakit yang tak bisa dijelaskan oleh dokter. "Anakmu akan hidup, tapi kau harus jadi pintunya." Ari terhempas dari cahaya dan jatuh ke tanah. Ia terengah, dan ketika membuka mata, ia sadar ia tidak ingat namanya sendiri. Ia memanggil, namun tak ada suara. Gadis kecil itu muncul kembali. Kali ini, ia menangis. "Om Ari, kau lupa siapa dirimu. Kau sudah masuk terlalu jauh. Hanya tinggal satu pintu lagi, dan semuanya berakhir." Ari berdiri terpaku di depan pintu yang telah ia buka. Namanya sendiri kini menjadi kabur dalam benaknya, seperti kabut yang tak bisa disentuh. Tapi satu hal tetap terasa nyata, suaranya, ibu yang terperangkap di balik perjanjian lama. Setelah melewati pintu, Ari memasuki sebuah lorong berkelok yang seluruh dindingnya dipenuhi tulisan perjanjian darah. Lorong itu dingin, tapi bukan dingin biasa dingin yang seolah menghisap kehangatan dari tulang. Setiap langkah Ari memunculkan gema suara masa lalu. "Aku bersedia menukar ingatan dengan hidup anakku. Jangan biarkan mereka bangkit. Jika garis keturunan kembali ke tanah ini, semua akan dibuka kembali." Di ujung lorong, Ari melihat dirinya sendiri, sosok yang mirip dia, tapi memakai seragam ojeknya yang kotor dan robek. Wajahnya pucat, dan matanya kosong. "Kau yang datang terlalu jauh," kata sosok itu. "Aku adalah kau. Sebelum kau melupakan siapa dirimu." Ari mencoba menyentuh sosok itu, tapi ia lenyap seperti bayangan. Lalu, sebuah altar batu muncul dari tanah, dan di atasnya tergolek buku perjanjian yang menghitam di bagian pinggirannya. Ketika Ari membuka buku itu, halaman-halaman dalamnya terbakar perlahan. Namun tulisan-tulisannya tetap terlihat. Nama Ratnasari, tukar 1 nyawa anak, 1 jiwa ibu. Syarat tambahan, jika keturunan menyentuh tanah perjanjian, pengikat akan terputus. Roh-roh terikat akan bebas. Penebus harus menggantikan pengikat. Ari menutup buku itu dan gemetar. "Jadi, aku harus menjadi pengikat selanjutnya, atau semuanya akan bebas?" Cahaya menyilaukan muncul dari dinding batu. Dari dalamnya, Ratnasari muncul dalam wujud spiritualnya. Wajahnya damai, tapi matanya merah karena tangisan panjang. "Maafkan ibu, Ari. Ibu tidak pernah ingin kau sampai ke sini." "Ari, kenapa kau tak pernah bilang apa-apa?" "Karena mereka akan tahu kalau ibu membuka luka lama itu, mereka akan kembali." Ratna menyentuh dahi Ari. Dalam sekejap, semua memori masa kecilnya kembali, namanya, masa lalunya. Bahkan, malam ketika ibunya pertama kali membuat garis pelindung dari tanah liat di depan rumah. "Sekarang, pilih. Kau bisa pergi dan membiarkan semuanya bebas, atau kau tetap dan jadi pengikat baru. Tapi tak akan ada yang mengingat siapa kau." Ari menatap ibunya, yang mulai menghilang bersama cahaya. Ia tersenyum pahit dan menjawab, "Jika itu bisa menghentikan semuanya, biar aku jadi yang terakhir." Ari duduk di altar. Buku itu menutup sendiri. Dinding lorong menutup kembali, dan semua suara lenyap. Di dunia luar, pagi menyingsing di Blitar. Tapi rumah tua Ari kini kosong. Tak ada yang tahu kemana Ari pergi, kecuali satu orang gadis kecil misterius itu, yang kini duduk di bangku warung dekat gerbang makam tua. Pengikat baru sudah ada, tapi malam belum selesai. Malam di Blitar berubah ganjil. Kabut tidak hanya menyelimuti tanah, tapi juga waktu. Jam-jam
tidak bergerak. Warga desa mendapati pagi tak kunjung datang. Ari telah menjadi pengikat. Tapi dunia gaib belum sepenuhnya tenang. Di depan warung tempat Ari dulu sering menunggu penumpang, duduklah gadis kecil yang sejak dulu muncul sebagai pengantar ke alam gaib. Namun kini wajahnya lebih tua, matanya kosong, dan tangan kirinya menggenggam gelang kayu milik Ari. Waktunya telah berputar, tapi tidak selesai. Gumamnya lirih. Seorang lelaki tua Pak Sastro, penjaga makam, mendekatinya. "Apa kau yang membawanya ke sana?" "Bukan aku, tapi darahnya sendiri," jawab si gadis. Rumah Ari kini kosong dan beratap runtuh. Namun ada sesuatu yang tinggal di dalamnya. Bayangan yang tidak mengikuti cahaya, suara langkah tanpa tubuh. Para tetangga mulai berdoa keras setiap malam. Di dalam rumah itu, sebuah buku perjanjian muncul di pojok kamar. Padahal mestinya telah terkubur bersama altar gaib. Ari terbangun di sebuah ruang gelap dan melingkar. Tak ada jalan keluar, hanya dinding batu yang dipenuhi tulisan nama-nama. Di hadapannya berdiri 4 sosok bayangan, mengenakan pakaian dari zaman berbeda, semua mantan pengikat. "Kau terlalu cepat menerima nasib, Ari," kata salah satu dari mereka. "Ini bukan pengorbanan, ini perang." Mereka menjelaskan bahwa pengikat sejati harus menjaga gerbang tetap tertutup dan menolak semua roh yang mencoba kembali, termasuk roh jahat yang kini mencari celah karena garis darah. Ari belum sepenuhnya hancur. Ari diberi pilihan kedua: tetap di ruang kosong ini selamanya, atau menjadi penjaga aktif, bergerak di antara alam dan dunia nyata. Tapi untuk itu, ia harus kehilangan satu kenangan terakhir, wajah ibunya. Ia menangis, tapi menjawab kalau itu harga untuk melindungi dunia. "Aku siap." Malam itu, Pak Sastro melihat bayangan ojek melintas tanpa suara di depan makam tua. Helm tergantung di stang, tapi motor itu tak menyentuh tanah. Si gadis kecil tersenyum. Dia sudah memilih, tapi malam belum selesai. Malam masih belum berganti. Di Blitar, waktu seolah terhenti. Tapi ketenangan palsu itu segera terguncang oleh seorang pria asing yang datang ke makam tua, membawa ilmu hitam warisan leluhur dan ambisi untuk membuka gerbang alam gaib demi kekuasaan. Namanya Reksa, seorang pria berusia 40-an yang dikenal sebagai mantan santri menyimpang. Ia kembali ke tanah kelahirannya dengan satu tujuan: memanggil arwah leluhur untuk dijadikan khodam kekal. Reksa tahu Ari telah menjadi pengikat, tapi ia percaya bisa menaklukkan aturan itu dengan cara membangkitkan Ari secara paksa dari alam penjaga. Jika pengikat ditarik keluar, maka gerbang bisa dibuka bebas, dan aku jadi penguasa dua alam. Di malam purnama buta bulan terlihat, tapi tak bersinar. Reksa menggali tanah di dekat pohon jati tua yang dulu sering didatangi Ari waktu kecil. Ia menanam tulang-tulang kera dan kain kafan bekas, menyiramnya dengan darah ayam cemani. Lalu ia membaca mantra kuno dari buku yang ia curi dari perpustakaan Keraton Jogja. Pecahkan penjaga, seret kembali, buka gerbang, bangkitkan warisan. Tanah bergetar, udara jadi berat, namun bukan Ari yang muncul. Dari balik kabut muncul sosok tinggi berjubah hitam, salah satu pengikat lama yang telah terbuang karena pernah mencoba melanggar perjanjian. Namanya Jagat Murka. "Kau panggil Ari, tapi justru aku yang terbebas," kata Jagat Murka. "Dan sekarang kau jadi alatku." Jagat Murka merasuki tubuh Reksa secara perlahan, menjadikan tubuhnya wadah. Di saat yang sama, cahaya biru menyala di altar gaib, menandakan Ari menyadari ada gangguan di dunia nyata. Sebagai penjaga, Ari kini bisa melewati batas dimensi tertentu. Ia muncul di wujud bayangan bersinar di hadapan Pak Sastro yang sedang salat di surau tua. "Pak Sastro, tolong jaga warung itu. Jangan biarkan siapapun mendekat ke tanah jati." Pak Sastro tak percaya matanya, tapi dalam hatinya ia tahu Ari masih ada. Meski bukan lagi manusia seutuhnya, Reksa yang dirasuki Jagat Murka mendatangi warung. Tapi sebelum ia bisa melewati gerbang makam, kabut menebal menjadi dinding. Dari dalam kabut,
Ari muncul, matanya membara, suaranya menggema. Kau bukan pemanggil, kau penjara. Kau akan kembali ke tempat yang bahkan arwah pun tak sudi mendekat. Pertarungan gaib terjadi, cahaya dan bayangan beradu di tengah malam beku. Jagat murka gagal mengambil alih tubuh sepenuhnya. Reksa jatuh ke tanah dengan wajah yang membeku dalam ketakutan. Tapi roh jagat murka belum hancur, hanya terperangkap kembali. Sementara Ari berdiri sendiri di antara kabut, menatap langit. Selama masih ada yang serakah, malam ini tak akan selesai. Setelah pertarungan antara Ari dan roh jagat murka, Blitar kembali hening. Namun keheningan itu bukan damai melainkan napas tertahan dari alam yang belum selesai bicara. Warung tempat Ari biasa menunggu penumpang kini tak lagi biasa. Malam-malam tertentu ada suara motor datang, tapi tak pernah ada yang terlihat. Pak Sastro yang kini makin sering bermalam di surau dekat makam mendengar suara tawa perempuan dari arah warung. Saat diselidiki, ia melihat lampu warung berkedip dan bayangan seseorang duduk di kursi kayu panjang. Mirip Ari, tapi dengan tubuh setengah kabut. Dia bukan lagi Ari, bisik seseorang dalam mimpinya malam itu. Dia sedang menunggu seseorang yang belum datang. Di desa sebelah, seorang gadis muda bernama Dara, penjual jamu keliling, mulai mengalami mimpi berulang. Ia menaiki ojek malam-malam, dibonceng oleh seorang pria berhelm hitam. Tapi ketika menoleh ke belakang, tidak ada wajah. Dara penasaran. Ia pun memutuskan menjual jamu ke wilayah Blitar. Melewati warung Ari, saat sampai di sana, motornya mogok. Kabut turun, udara menebal. Suara pelan terdengar dari arah warung. Kau yang terakhir belum naik. Dara melangkah ke dalam warung. Waktu terasa melambat. Tiba-tiba, jamu dalam botolnya mengering dan seluruh cahaya padam, kecuali satu lentera tua yang menyala sendiri. Ari muncul dari kabut, wajahnya samar, tapi suaranya jernih. Aku sudah tunggu kau. Sejak malam pertama gerbang ini terbuka. Dara ketakutan, tapi suara hatinya berkata, jangan lari. Ia melihat gelang kayu yang dulu diberi ibunya. Gelang itu sama dengan yang dipegang Ari saat ia hilang. Ternyata Dara adalah keturunan dari pengikat lama yang meninggalkan tugas dan membuka celah bagi jagat murka. Darah dalam dirinya masih membawa sisa-sisa kunci. Maka kini, Ari tidak bisa menutup gerbang sepenuhnya tanpa keterlibatan Dara. Ari tidak berniat menyakitinya. Ia justru ingin meminta tolong. Bantu aku. Tutup gerbang itu selamanya, atau kita semua akan jadi penumpang yang tak bisa pulang. Sebelum Dara menjawab, kabut menggulung makin tebal. Di sisi warung, muncul 5 sosok berkerudung hitam, berbisik dalam bahasa yang tak dikenal. Mereka adalah para pemanggil gagal, arwah penasaran yang ikut terbebas karena ritual reksa. Dara menggenggam gelangnya. Ari berdiri di depannya, bersiap. Malam terakhir telah datang. Warung yang pernah menjadi tempat Ari menunggu penumpang kini berubah menjadi medan akhir antara dua dunia. Dara dan Ari berdiri di ambang batas, menghadapi 5 pemanggil tanpa nama yang terlahir dari kegagalan, manusia, dan dendam arwah. Kelima sosok berjubah itu melayang tanpa suara, namun tiap langkah mereka menggetarkan tanah. Di belakang mereka, kabut menyingkap sebuah gerbang hitam menganga gerbang menuju alam yang lebih gelap dari kematian itu sendiri. Tempat semua roh gagal dikurung. Mereka adalah hasil dari keserakahan manusia, kata Ari. Dan jika mereka masuk dunia nyata, tidak ada lagi batas antara hidup dan mati. Dara, meski ketakutan, mendengar suara dalam dirinya, suara ibunya, suara para leluhur. Gelang itu bukan sekadar warisan. Ia adalah kunci terakhir. Dara pun mengangkat gelang kayu yang ia kenakan sejak kecil. Cahaya lembut muncul dari dalamnya. Ari memejamkan mata, menyatu dengan kekuatan itu. Gabungkan darahmu dengan cahaya pengikat, maka aku bisa mengunci gerbang selamanya. Tapi jika kau gagal, jiwamu akan terperangkap di dalam. Kelima pemanggil menyerang, melepaskan jeritan tanpa suara yang membuat warung bergetar. Ari membentuk pelindung dari cahaya, sementara Dara berjalan ke arah gerbang. 1 langkah,
demi satu. Ia berdiri di hadapan gerbang gelap yang kini mulai menyedot semua cahaya di sekitarnya. Dara membuka gelangnya dan menusukkan jarum ke jarinya tetesan darah terakhir dari keturunan pengikat. Dengan ini, aku kembalikan yang seharusnya tidak pernah dibuka. Gerbang mulai runtuh. Pemanggil menjerit. Ari berteriak dalam bahasa roh. Cahaya dari tubuh Dara dan Ari melebur menjadi satu. Lalu ledakan cahaya menelan semuanya. Pagi hari tiba. Untuk pertama kalinya, dalam 12 malam, matahari muncul dengan warna emas hangat. Pak Sastro membuka surau dan menemukan Dara duduk di depan warung. Ia masih hidup. Namun, Ari tidak ada. Dia menepati janjinya, kata Dara pelan, menjadi penjaga untuk selamanya. Warung tua kini ditutup, tapi orang-orang sering melihat seorang pengendara ojek misterius yang hanya muncul saat hujan turun. Ia tidak pernah berbicara, tapi penumpang yang naik, katanya, selalu pulang dengan hati yang lebih ringan. Dan di tangan pengendara itu ada gelang kayu yang memancarkan cahaya redup.